Kita harus pahami, kerjakan semua ibadahnya mulai saat ini. Apalagi kalau Bapak Ibu itu sudah jago dalam sholat, jago dalam baca Quran, Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Insya Allah mudah-mudahan pemirsa semua dan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah nih kita bisa live lagi ya. Senang sekali saya Bobi Maulana dan juga guru kita semua Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua, dan selamat datang di Siraman Kolbu Sejukan Hati. Pemirsa, ketika kita melaksanakan ibadah karena Allah, maka apapun yang kita jalani, ibadah apapun itu akan terasa sejuk dan menenangkan hati lillahi ta'ala. Namun yang terjadi adalah kebanyakan ya dari kita semua, termasuk saya pribadi pun pernah ada di posisi ini. Ketika beribadah rajin itu saat ada maunya, ya Ustadz. Ketika seorang mau keterima di salah satu universitas, mau keterima kerja, mau dapat pasangan segala macam, ibadah itu terasa lebih intens gitu. Dengan Allah tuh kayaknya deket banget. Begitu dikasih sama Allah, jauh lagi. Nah ini, apakah ini sebuah hal yang nggak bisa dielakkan lagi karena keimanannya kurang, Pak Ustadz, atau memang seperti gimana? Silakan tahu saja Pak Ustadz Danu. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga hidayah oleh Allah. Amin. Amin. Tema kita bagus, rajin ibadah saat ada maunya. Itu dia Pak Ustadz. Sebenarnya boleh aja rajin ibadah, nggak salah. Ya, untuk orang-orang dengan kelas iman yang baru mengenal Allah, boleh-boleh aja rajin ibadah. Ya. Tetapi pada saat ada keinginan duniawi, nah ini harus hati-hati. Saya menjelaskan ini biar difahami. Karena rata-rata biasanya orang itu ada unsur untung nggak saya melakukan ini. Biasanya orang itu seperti itu. Dan itu memang tidak terucap, tetapi itu ada dalam pikiran orang itu. Katanya Allah yang mengatur rezeki, berarti kalau saya rezekinya ingin banyak, berarti ibadah saya banyak. Itu sudah hitung-hitungan tentang duniawi sebenarnya. Memang Allah maha mengatur rezeki, tapi ya tidak serta-merta ibadah banyak, kemudian rezeki juga lebih banyak. Enggak, itu nanti orang Islam kaya semua. Itu. Benar. Ya, tapi intinya harus difahami bahwa yang harus kita kerjakan itu adalah akhirat. Kita ingin masuk surga, itu harus difikirkan. Dan bagi yang dakwah juga harus menjelaskan bagaimana sih ibadah yang benar, baik di hadapan Allah itu jelas. Kita sudah ditekankan dalam salah satu ayat Quran, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalimat ini mengunci ya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Berarti memang kita mengerjakan sholat itu harus lillahi ta'ala. Iya. Mengerjakan ibadah yang lain, ya baca Quran, ya puasa, ya melakukan perbuatan baik, itu harus karena Allah, lillahi ta'ala. Hidup dan mati itu disusun, jadi kehidupan kita itu disusun karena Allah Ta'ala. Kehidupan kita, baik kita itu diberi, bisa berjalan, mengerjakan sesuatu, berbicara, berpikir, mendengarkan sesuatu. Ada fitnah itu disusun bagaimana lillahi ta'ala. Disusun ya, jadi kita yang belajar untuk memahami. Kalau nanti kita itu diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala, bersyukur. Diberi kenikmatan seharian full sampai kita itu tidur. Sebelum tidur bersyukur bahwa seharian ini Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan. Itu terus diberi kenikmatan. Nah itu kehidupan kita pun disusun. Yang akhirnya kematian kita pun karena Allah. Kenapa? Dengan kehidupan kita itu lillahi ta'ala, insya Allah kematiannya akan mengikuti. Jadi bukan persoalan kematian itu mengikuti dengan lillahi ta'ala. Bagaimana cara meninggalnya kita itu benar-benar atas ridha Allah. Ya, kita harus paham itu. Kayak umpamanya, wala tulqu bi aidikum ila tahlukat. Jadi di sini ceritakan, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Berarti orang itu bisa aja
meninggalnya itu karena memang perilaku buruknya. Dan ini kebanyakan perilaku buruk itu yang gimana? Contoh nggak bersyukur itu buruk. Contoh melakukan perbuatan dolim, mulutnya kasar, tangannya sering fitnah, mulutnya sering fitnah, nyebarin di YouTube yang sebenarnya itu salah dan dosa, dia lakuin, disebarin. Itu nanti kematiannya itu bukan karena Allah. Kematiannya dia susun sendiri, dan itu namanya bunuh diri. Makanya kita harus paham bahwa ibadah kita kerjakan, ya sholat, ya baca Quran, ya ini harus lillahi ta'ala. Jangan sampai kita itu baca surat Yusuf ayat sekian sampai sekian untuk melet seseorang. Jangan ya. Jangan, karena itu kalau kebanyakan yang beredar kan begitu. Saya ngerti masalah itu, tapi saya nggak mau cerita ayat yang mana. Karena itu memang tidak ada dalam tuntunan kita. Kita harus pahami, kerjakan semua ibadahnya mulai saat ini. Apalagi kalau Bapak Ibu itu sudah jago dalam sholat, jago dalam baca Quran, jago ibadah, cobalah tekankan lillahi ta'ala. Tekankan untuk akhirat. Jangan untuk dunia. Untuk anaknya biar sukses, bacain ini. Untuk ini, enggak lah. Karena Allah aja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran. Amin. Manfaat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Pak Ustadz Danu, terima kasih tausiahnya. Ini ketika seseorang tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan, sama saja dia menyusun kematiannya, Pak Ustadz ya? Iya. Itu sama dengan bunuh diri, cuma nggak sadar kali begitu. Bunuh diri tapi nggak sadar, itu sebenarnya Allah sudah menulis. Astagfirullahaladzim. Iya. Merinding saya dengerin Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya pemirsa akan memberikan tausiah seputar tema kita pagi hari ini, rajin ibadah saat ada maunya. Kita persilakan kepada Ustazah Ina Ratul Ain. Monggo Ustaz. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi liutammima makarimal akhlaq, amma ba'd. Selamat pagi Ustadz Danu, Mas Bobi. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan, semoga bertambah kebaikan. Amin, amin. Para pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada, yang semoga selalu dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita kali ini sangat luar biasa, yaitu mengenai rajin ibadah saat ada maunya. Siapa di dunia ini yang tidak punya mau? Tapi jangan sampai maumu jadi harimaumu. Loh, bagaimana kalau maunya kita jadi harimaunya kita, maka harimau itu yang akan menggerogoti, merongrong semua ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Sebagaimana di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 20 dikatakan bahwa a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, man kana yuridu harsal akhirati, maka siapa yang suka beribadah dengan kita berorientasi kepada akhirat, maka insya Allah nazid lahu fi harsi. Kita akan dikuatkan, dikokohkan langkah kita. Maka segala sesuatu jika kita niatkan untuk Allah, untuk akhirat, maka segala sesuatunya kita tidur kerja. Kita kerja. Maka berarti tidur ibadah, kerja ibadah, tidur di tempat kerja juga ibadah. Ibadah karena apa? Lillahi ta'ala. Jadi semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus termotivasi untuk yang pertama yaitu ke akhirat, yang kedua yaitu ke dunia. Yang keduanya ini harus seimbang antara dunia dan akhirat. Namun yang perlu kita waspadai bahwa orientasi ke akhirat itu menurut psikologinya sufistik, yaitu menurut Imam Al-Ghazali Rabi'ah Al-Adawiyah, maka kita mendekatkan diri kepada Allah dengan roja dan khauf.
Tapi secara psikologinya humanistik, kita kasih contoh Abraham Maslow itu memiliki hierarki kebutuhan, yaitu seperti kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, rasa kasih sayang, penghargaan dan eksistensi yang itu perlu kita raih. Namun kita harus bisa memilih-milih, harus bisa mengorientasikannya kepada akhirat. Karena ketika kita berorientasi akhirat, maka insya Allah kita akan dapatkan semuanya. Tetapi ketika kita berorientasi kepada dunia saja, maka naudzubillahi min dzalik, wallahu a'lam, apakah kita akan diberikan oleh Allah atau tidak, kita tidak tahu sama sekali. Jangan sampai kita mengharapkan surga namun enggan beribadah, karena seperti orang yang mengharapkan pesawat terbang mendarat di stasiun. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Santen parutan kelapa cekap sementen atur kawula, masang pulut ing dhuwur cemara, salah luput kula nyuwun ngapura. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Ustazah, silakan duduk. Terima kasih atas tausiahnya. Sama-sama. Pemirsa, mari kita sama-sama belajar untuk melaksanakan ibadah itu lillahi ta'ala, betul-betul karena Allah. Jangan sampai ketika kita ingin ini, itu, percayalah bahwa Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Betul kata Pak Ustadz, kalau semua orang seperti menyuruh Allah jadinya Pak Ustadz ya. Kalau kita ibadah ini, ibadah itu, ya Allah kasih dong gitu. Ya kalau dikasih semua sama Allah yang begitu, ya kaya semua. Gitu. Nanti nilai ibadahnya di mana ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi terima kasih untuk guru-guru saya. Barakallah. Selanjutnya pemirsa, selain satu ini kita akan masuk ke segmen TPO atau Tanya Pak Ustadz Danu. Ada pertanyaan dari narasumber online kita. Kemudian Ustadz Danu akan mencarikan solusi untuk pertanyaan pemirsa melalui kolom Instagram. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati.